Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita kembali ngaji kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd. Di pertemuan kali ini kita akan membahas halaman 121 sampai 123 Faslul Maqal yang ditahqiq oleh Muhammad Abid Al-Jabari. Temanya takwil, Mu'tazilah dan Asy'ariyah ya. Di sini sih di judulnya kalau Abid Al-Jabari beri judul Minat Tasrih bit Ta'wil Nasyat al-Firaq wa Faraqatin Nas ya. Dengan penjelasan penakwilan muncul aliran-aliran dalam Islam dan orang-orang terpecah belah ya. Sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif kitab ini, yaitu Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Ya, kita juga perlu Fatihah untuk muhakkiknya ya. Muhammad Abid Al-Jabari itu juga sudah meninggal. Beliau filsuf kontemporer dari Maroko. Fatihah untuk guru kita, muassis pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dzurriyyah kita, guru-guru kita, pengarang buku kitab yang kita baca, murid-murid kita, dan sahabat-sahabat kita juga, semua yang menyayangi kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Minat tasrihi bit ta'wili, dengan penjelasan tentang takwil syariat ya, syariat Islam. Nasya'atil firaqu, muncul aliran-aliran dalam agama Islam. Wa faraqatin nasu, dan umat manusia, umat Islam hal ini terpecah belah. Faqad tabayyana laka, telah jelas bagimu, min hada, dari ini, dari apa yang sudah dijelaskan pekan lalu, annahu laisa yajibu, tidak seharusnya, tidak wajib, antusbata at-ta'wilatus shahihatu, untuk menetapkan penakwilan yang sahih, yang benar. Menetapkan maksudnya menulis ya di sini, karena fil kutubil jumhuriyati, di buku-buku publik ya, buku populer lah ya, buku untuk masyarakat luas. Fadlan anil fasidati, apalagi pada buku-buku apalagi takwil-takwil yang fasidah, yang rusak, yang ngawur atau yang rancu ya. Di keterangan sebelum di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa
menebarkan takwil ya kepada publik itu kontraproduktif. Itu tidak hanya berlaku pada takwil yang fasidah ya, takwil yang rancu, yang membingungkan, yang malah kontroversial dan kemungkinan bertolak belakang dengan Islam. Hatta penakwilan yang sahihah pun menurut Ibn Arabi seyogyanya tidak disebarkan ke publik ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Ibn Rushd itu orang yang hati-hati ya, sehingga bersikap dengan penuh saringan, ada filter gitu ya. Takwil tidak sepatutnya disebarkan ke publik ya. Itu paling tidak saringan yang ingin pertimbangannya apa ya kita perlu. Menurut Ibn Rushd itu udah takwil itu tidak usah lah disebarkan ke publik yang luas ya. Kenapa? Pertimbangannya adalah takwil merupakan pemikiran tingkat lanjut yang mengharuskan perenungan, ya kan? Menakwilkan sesuatu itu kan kita perlu meraba-raba, seperti kemarin kita bahas soal yadun, ya kan, wajhun, itu kan kita apa ya kan? Itu perlu perenungan. Apakah publik semuanya itu perenung? Kan enggak. Nah itu loh, ya kan? Tidak semua publik mampu merenung secara mendalam sampai ke pemikiran yang tingkat lanjutan, ya kan? Tidak semuanya tuh. Sebagian ya nyantai-nyantai aja, suruh mikir lu apaan tuh kan. Ya seperti kita lihat aja TV aja kan, banyaknya acara-acara yang santai-santai kan. Bercanda-bercanda ya kan. Coba acara-acara yang serius kayak gitu, saya nggak yakin ratingnya tinggi tuh, kecuali memang isunya keren atau pembicaranya terkenal ya kan. Kalau enggak tidak, itu tadi. Tidak semua publik mampu merenung secara mendalam sampai ke pemikiran tingkat lanjut. Nah, karena itu takwil kalau disebarkan ke publik itu apa? Bisa membuat sebagian besar publik bingung, bahkan gaduh, ya kan? Kalau dimunculkan hal-hal yang ya kontroversial lah. Penakwilan itu kadang, kalau penakwilan yang kita bahas kemarin sudah tidak kontroversial. Ada tempo hari itu kakak kelas saya dulu di Mesir, ya sekarang sih sudah jadi tokoh di Indonesia. Itu waktu saya masih tingkat 1 ya di Mesir, itu dia bilang gini, sholat itu nggak wajib, dia bilang gitu. Wah itu teman-teman, padahal di Al-Azhar tuh dia dicari sama orang, ya dianggapnya ini dia kafir lah apalah gitu. Ya menurut kalian itu saya sebagai pengkaji filsafat, dan ini yang kebetulan yang ngomong kayak gitu anak filsafat gitu. Menurut kalian produktif atau kontraproduktif ngomong kayak gitu? Bagi kalian yang anak filsafat sih, ngomong ke publik tiba-tiba ngomong kayak gitu, sholat tuh nggak wajib. Ya bagi saya pribadi sebagai orang filsafat ya, bagi saya itu anak filsafat yang ngomong kayak gitu norak. Ya kan, sudah nggak ada gunanya. Yang ada dia cuma nyari sensasi, ya kan, nggak ada gunanya, nyari penyakit. Di kalangan awam, saya jangan ngomong awam. Di kalangan orang-orang yang agamis itu meresahkan, ya kan? Di kalangan orang-orang yang berpikiran mendalam, kalangan filsuf itu norak, ya kan? Artinya ya, padahal mungkin dia punya penakwilan tuh, dia mungkin punya argumen apalah. Intinya itu hanya mungkin membingungkan. Kalau misalnya ketemunya anak baru kemudian terpengaruh oleh dia, itu kan cuma bikin bingung kan, yang jelas bikin gaduh. Nah itu, kebingungan dan kegaduhan publik merupakan kondisi yang kontraproduktif. Nah itu tidak hanya berlaku pada takwil yang keliru ya. Tadi soal
soal tadi Muslim kemudian bilang sholat 3 wajib ke publik semacam itu kan bagi kita Muslim ya itu takwil fasid ya kan. Apa dasarnya kan? Kalau kita mau merujuk ke Al-Quran itu kan aqimus sholah itu apa dia? Gimana dia mau kalau dia bicara kayak gitu sebagai Muslim yang baca Quran kan? Bagaimana dia mau menafsirkan aqimus sholah di Al-Quran itu ya? Al-amru kan lil wujub ya kan? Setiap amr itu pada dasarnya kalau ada di Al-Quran amr itu ya pada dasarnya wajib. Gimana dia mau menawilkan itu ya kan? Itu aja udah kalau diajak ke diskusi yang keislaman aja udah goyang gitu kan. Nah, itu artinya minimal di titik itu aja di sisi usul fikih aja pernyataan kakak kelas saya itu ya keliru. Yang keliru. Yang benar pun bisa memungkinkan memunculkan kegaduhan juga ya. Ya intinya hal-hal yang sifatnya takwil di sini paling mudah adalah menebarkan takwil ke publik itu adalah menebarkan hal-hal yang kontroversial gitu ya. Biasanya sih anak-anak muda gitu ya kan, anak-anak muda masih ya kayak tadi misalnya kalau anak filsafat anak baru belajar filsafat gitu kan, mahasiswa baru apa gitu tuh loh. Nggak tahu kalau sekarang masih ada kecenderungan kayak gitu nggak mas? Masih mungkin. Masih ya. Tapi mungkin nggak sekuat zaman-zaman masih ini loh ya paruh pertama 2000-an gitu kan. Itu masih wacana-wacana kan pemikiran masih kuat ya. Ya orang-orang yang cari sensasi lah itu kontraproduktif ya. Nah itu oleh karena itu menurut Ibn Rushd ya paling nggak ya tak seyogyanya takwil dalam bentuk apapun dalam hal ini hal yang kontroversial tadi ya dipublikasikan. Takwil yang dihasilkan dari perenungan mendalam seyogyanya diposisikan sebagai entitas yang berharga ya yang harus dijaga dan hanya ditempatkan pada ranah yang tepat. Jadi gini loh, takwil itu kan muncul dari pemikiran ya kan yang memikirkan orang yang khos, artinya dihasilkan oleh orang khusus. Berarti kan dihasilkan oleh orang khusus kan berarti produk yang khusus kan. Kalau produk khusus berarti ibaratnya emas, ibaratnya satu hal yang ini kan hal yang berharga. Masa hal yang berharga kemudian dijual bebas gitu loh. Pertimbangannya gitu gimana? Jadi kenapa takwil dalam hal ini yang mungkin kontroversial tidak usah disebarkan itu karena pertimbangannya gini. Anda menakwil kan merasa pinter, ya kan? Kalau pinter berarti hasil perenungan yang mendalam itu kan berharga. Masa kemudian dijual murah dalam hal ini dipublikasikan? Udah jaga. Bicarakan kepada orang yang ya seperti hal yang berharga kan berarti ditasarufkan secara tepat di tempat yang tepat gitu kan. Obrolkan hal itu di kalangan intelektual kemudian dia artinya tidak sekedar ngomong hal-hal yang sepertinya bombastis tapi di kalangan orang yang tidak mengetahui dan hanya ingin mencari sensasi itu kan kontraproduktif. Nah itu tadi. Ini upaya saya untuk memahami Ibn Rushd kenapa sih kok hati-hati betul gitu kan. Paling tidak yang saya renungkan semacam itu. Saya nulis ini tadi, makanya saya ngeliat di sini saya apa ya? Oke, ketemunya saya semacam itu. Oke. Wa ta'wilus sahihu, takwil yang sahih. Tadi kan ada yang fasid, ada sahih ya. Hiyal amanatul lati khummilahal insan fahamalah. Adalah amanah ya, amanah dari Allah. Allati khummilahal insanu, yang dibebankan kepada manusia. Fahamalah, kemudian manusia itu menerima amanat itu. Wa asfaqa minha jami'al maujudat ya. Kemudian manusia dalam hal ini dengan amanat itu memperhatikan segala yang ada. Ya. Karena menakwilkan akhirnya dia kemudian memperhatikan segala sesuatu dan menakwilkannya. Artinya ini sesuatu yang amanah dari Allah ya. Ani al-madhkurata fi qaulihi ta'ala. Ani al-madhkurata fi qaulihi ta'ala inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali. Yang saya maksud adalah yang disebut fi qaulihi ta'ala di firman Allah,
Inna a'radnal amanata. Inna a'radnal amanata, sungguhnya kami Allah dalam hal ini mengajukan amanah ala samawati wal ardi wal jibal, ke langit, bumi dan gunung ya. Ini kelanjutannya adalah ini Al-Ahzab ayat 72 ya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Kemudian langit, bumi dan gunung itu menolak untuk menanggungnya ya. Wa asfaqna minha. Langit, bumi dan gunung itu khawatir tidak bisa memenuhinya ya. Wa hamalahal insanu. Kemudian manusia yang mau menanggung amanah itu. Innahu, sesungguhnya manusia kana dzuluman jahula ya. Manusia itu zalim dan bodoh. Al-Ahzab ayat 72 ya. Ini takwil yang sahih itu seperti amanah, yang mana amanah itu tadinya diberikan, hendak diserahkan oleh Allah kepada langit, bumi dan gunung. Tapi tiga hal itu menolaknya. Manusia menerimanya. Nah, menerimanya. Tapi kemudian ini yang mengganggu adalah kalimat yang terakhir ya. Innahu kana dzuluman jahula ya kan. Sungguhnya manusia itu dolim dan bodoh. Ini saya berusaha masa menerima amanah. Apakah takwilnya itu manusia ini memang kalau di logika kan innahu kana dzuluman jahula itu proposisi yang sifatnya kategoris ya kan. Sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh ya kan. Manusia zalim dan bodoh. Tapi apakah semua manusia zalim dan bodoh? Tidak ya kan. Berarti apa? Kalimat tersebut tidak kategoris, tapi apa? Hipotetis. Ini kalau nggak tahu kalau di mantek bahasa Arab apa? Hamliyah, qadiyah hamliyah. Kalau apa? Kategoris apa? Kalau hamliyah itu yang ini loh, jika maka. Artinya kalau kategoris itu adalah proposisi yang tanpa syarat. Manusia adalah zalim dan bodoh. Tapi kan tidak semua manusia toh. Artinya apakah semua manusia? Berarti sebagian. Karena sebagian berarti apa? Ada syaratnya. Nah itu makanya hipotetis. Di sini kalau apakah syaratnya yang atas di ayat itu? Tadi kan apa? Manusia menerima amanah yang ditolak oleh langit, bumi dan gunung. Apakah manusia disebut zalim karena menerima amanah dan bodoh? Saya kok ragu kalau itu. Karena begini, itu membuat enigmatik kan. Masa menerima amanah yang ditolak, kemudian kalau nggak ada yang menerima, apakah yang menolak itu lebih baik? Apakah langit, bumi dan gunung berarti lebih pintar daripada manusia? Kan enggak toh? Itu loh. Kalau misalnya manusia zalim dan bodoh jika menerima amanat yang ditolak oleh langit, bumi dan gunung. Kalau itu tafsiran dari kalimat terakhir, dengan kata lain, langit, bumi dan gunung itu lebih adil dan lebih pintar dari manusia. Apakah kenyataannya itu? Nyatanya kan enggak. Nah, berarti antesedennya ya. Bukan jika manusia menerima amanat, tapi apa? Jika manusia tidak menjalankan amanat dengan baik. Benar nggak? Lebih tepat itu, ya kan? Atau mungkin pada dasarnya manusia itu belum sadar kegelapan, kemudian jahat, tidak tahu apa-apa. Iya, tapi tadi kenapanya? Apakah karena menerima amanat?
mujarrad li qabulihi alal amanah. Kalau kayak gitu, mungkin karena amanah itu terlalu berat dan manusia menurut Allah mungkin terlalu kecil, kurang mampu untuk amanat itu, makanya dibilang jahula, dzulum, sifat dasar manusia seperti itu. Dan gunung dan yang lain tahu diri lah ibaratnya. Nah, manusia kurang tahu diri mungkin. Seandainya manusia tidak menerima, siapa yang mau menerima amanat itu? Ya kan? Makanya kalau jawabannya itu manusia dolim dan bodoh karena menerima amanat, ya hamalaha, jawabannya itu mujarrad li hamlihi, maka muter lagi mas. Hamlihi, jadi gini, liham lau hamalaha doluman jahula, jadi harus ditambah lagi. Ini kan? Bukan karena suatu yang misalnya amanatnya berupa hal yang besar, tapi kita nggak mampu, berarti kan ketika diambil itu ya bodoh, nggak punya kemampuan itu, tapi mau menerima kan bisa dibilang seperti itu. Bukan karena dia menerima, kalau dia mampu bukan bodoh, bukan dulu kalau dia punya kemampuan berarti pas, tapi karena manusia tidak punya kemampuan itu, maka dibilang bodoh atau dulu tadi. Tapi balik lagi itu mas, kalau manusia menolaknya juga, faman saya miluha, ya kan? Sementara di sisi lain, dalam hal ini kan nanti kaitannya manusia sebagai khalifatullah fil ard, ya kan? Artinya mau tidak mau memang harus hamalaha. Kayak misalnya, kenapa Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi? Kan memang mau nggak mau udah turun, ya kan? Ya memang ada skenario Tuhan di situ. Artinya berarti perlu ditambah, mas. Oke, manusia itu sebenarnya Anda nggak mampu, tapi Anda sudah terlanjur. Maka harus apa? Fahmilha biduni dulmin wa biduni jahlin. Artinya gitu, ya. Anda sudah terlanjur menerima amanah itu. Maka apa? Anda ini sebenarnya udah bodoh dan jahil. Kalau hanya menerima saja. Supaya tidak terus-terusan, maka apa? Maka ihmilha bi'adlin wa bi'ilmin. Nah gitu, ya kan? Nah itu, ini maka dari situ saya kenapa ngaitnya ke situ? Udah ayatnya enigmatik, kemudian Ibn Rus mengaitkannya ke situ. Artinya gini, manusia menerima amanah itu saja sudah tidak tahu diri, ya kan? Dolim jadinya kan? Bodoh padahal itu berat. Tapi sudah terlanjur kamu. Sudah nerima. Berarti apa? Fahmilha bil adli wal ilmi. Maka tanggunglah amanah itu dengan keadilan, tidak dengan dolim, tidak dengan jahil. Nah gitu. Nah itu maka insya Allah kita tidak jadi jahulan, ya. Walaupun ya sebenarnya awalnya emang bidayatuhu permulaannya adalah jahulan dan doluma, benar ya. Oke, good. Nah itu artinya apa? Takwil itu apa? Sudah diterima nih. Mungkin orang yang berpengetahuan mendalam tadi kan, dia bisa menakwilkannya. Sudah menerima nih. Nah dia apa? Harus menerima mengtasarufkan, menggunakan kemampuan penakwilannya itu sebagai amanat itu dengan adil dan dengan ilmu. Nah di Ibn Rus ini artinya apa? Jangan disebarkan sembarangan. Nanti ngaitnya ke situ, ya. Karena ketika menyebarkannya sembarangan, dolum. Jahil juga. Kenapa? Karena tidak mempertimbangkan apakah ini patut untuk disebarkan ke publik atau tidak. Ya, ketika menyebarkan sembarangan, maka dia akan menjadi jahulan dan juga doluman. Nih, ini contoh. Argumen selanjutnya adalah contoh yang doluman jahula, menerima amanah berupa takwil, ya. As-sahih atau ghairu sahih, ya. Wa min qibali ta'wilati wa dhanni.
dari sisi penakwilan dan prasangka, bi annaha bahwa takwil itu mimma yajibu ayyusroha biha. Bahwasanya takwil itu adalah sesuatu yang harus dijelaskan fi syar'i, ya, terkait dengan syariat lil jami', kepada semua orang, ya. Nasya'at firaqul Islam, muncullah aliran-aliran Islam, hatta kaffara ba'duhum ba'dha, sehingga masing-masing firqah, golongan itu mengkafirkan kelompok yang lain. Wa badda'a ba'duhum ba'dha, dan sebagian golongan membid'ahkan golongan yang lain. Wa bi khasatin, dan terutama al-fasidati minha, takwil yang rusak, ya, takwil yang ngawur di dalam takwilan itu. Ini contoh tadi, ya, menanggung amanah berupa takwil tapi secara dolim dan jahil, yaitu menjelaskannya ke publik. Apa yang terjadi? Kemunculan berbagai firqah, berbagai aliran. Yang dicontohkan di sini ada dua, ya. Fa'awwalatil mu'tazilatu, Mu'tazilah menakwilkan ayatin katsiratan. Banyak ayat yang ditakwilkan oleh golongan Mu'tazilah. Wa haditsa katsiratan, dan banyak hadis, ya. Wa sarrahu bi ta'wilihim lil jumhur, ya. Dan mereka menjelaskan penakwilan tentang Al-Qur'an dan hadis itu kepada publik, ya. Wa kadzalika fa'alatil asy'ariyah, golongan Asy'ariyah juga melakukan hal yang sama, ya. Wa in kanat aqalla ta'wilan, meskipun penakwilan yang dilakukan oleh Asy'ariyah itu lebih sedikit daripada Mu'tazilah, ya. Fa'auqa'un nasa min qibali dzalika fi syana'anin wa tabaghudin wa khurubin. Fa'auqa'u, kemudian mereka tadi, ya, teolog baik Mu'tazilah yang cenderung rasionalis, ya, atau Asy'ariyah yang in between tapi di akhir-akhirnya lebih cenderung ke hadis, ya, sunnah. Auqa'un nasa min qibali dzalika, mereka menempatkan manusia dengan publikasian takwil itu fi syana'anin, dalam kebencian, wa tabaghudin, dan marah, ya, sama, ya, ini benci marah, ya, wa hurubin, dan peperangan, wa mazzakus syar'a, mereka mencabik-cabik syariat, wa farraqun nasa, dan mereka memecah belah manusia, umat Islam maksudnya, kullat tafriq, ya. Ini contohnya dalam hal ini yang dicontohkan oleh Ibn Rushd adalah dua golongan, ya, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah dulu, ya. Asy'ari itu kan dari Mu'tazilah dulu, kan, ya. Mu'tazilah itu bagi santri online mungkin sebagian tidak mengetahuinya, ya, ini adalah aliran teologis Islam yang rasionalis lah, ya, rasionalis. Sementara Asy'ariyah itu didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang awalnya adalah beliau seorang Mu'tazilah juga, rasionalis juga. Tapi di umur 40 tahun dia mendirikan aliran sendiri. Jadi sebelum munculnya Asy'ariyah, teologi paling tidak yang besar saat itu terutama adalah Hambaliyah sama Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu kan lawannya Hambaliyah, ya. Hambaliyah cenderung tidak menakwilkan, ya, sementara Mu'tazilah menakwilkan. Kalau kita ngomongin tentang soal takwil, pegangan Hambaliyah Quran hadis, teks, ya, sementara Mu'tazilah rasio, ya, rasio. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari tadi
beliau awalnya rasionalis sebagaimana Mu'tazilah, tapi kemudian di umur 40 tahun beliau konon ngimpi ya. Kemudian beliau diminta untuk membela teologi yang berbasiskan sunnah. Maka artinya pada titik tertentu, dengan kata lain, Asy'ariyah di sini adalah rasionalis yang mulai cenderung ke sunni ya, ke kecenderungan ahli sunnah dalam hal ini berpegangan pada hadis, ada Al-Quran dan hadisnya. Nah, dua pihak itu sama-sama menakwilkan teks-teks agama. Yang paling keras itu ya sebenarnya ketika Asy'ariyah, Mu'tazilah lawan Hambaliyah itu ya. Mu'tazilah Hambaliyah itu kan paling tidak yang paling kedengeran dan kita bisa baca di teks-teks itu kan terkait Al-Quran itu loh ya, makhluk atau tidak ya, qadim atau hadis ya kan gitu. Itu orang-orang Hambaliyah termasuk Imam Ibnu Hanbal dipenjara oleh penguasa Mu'tazilah ya kan. Kemudian sebaliknya ketika Mu'tazilah sudah mulai lemah gitu kan, orang-orang Hambaliyah kuat ya, dalam hal ini Asy'ariyah ya, yang kemudian jadi Asy'ariyah, itu orang-orang yang terlalu menakwilkan itu juga diserang oleh kelompok-kelompok yang anti takwil ya. Contohnya At-Tabari, saya nulis di makalah saya tentang Sunni itu, lo rumahnya dilempari gara-gara menakwilkan ya, menyatakan perlu ditakwil tentang itu jalis ya, innahu laisa lillahi jalisun, itu karena bagi orang-orang Hambaliyah itu ya tadi Tuhan itu sifatnya antropomorfis ya. Ini bisa duduk di singgasana ya, dan seterusnya. Sementara yang menakwilnya ya Tuhan aja tidak duduk, apalagi punya teman duduk ya kan, itu diserang ya. Nah, muncul sanaan ya, watabahut, saling membenci antara masyarakat, bukan hanya antara ulama, itu antar masyarakat yang grassroots, karena tadi yang menyerang itu bukan ulamanya kan, pengikut-pengikutnya itu saling serang. Nah itu itu salah satu ekses ya, imbas dari penyebaran takwil kepada publik yang sebenarnya itu masih membingungkan mereka, tapi kemudian muncul faksi-faksi yang kemudian hanya memecah belah umat ya, padahal belum tentu yang disampaikan itu benar. Nah semacam itu ya. Tentang apakah terjadi perang antar mereka, saya tadi berusaha untuk mencari, nggak ketemu. Itu rata-rata cuma perdebatan saja ya. Mu'tazilah diserang oleh Hambali, kemudian oleh Asy'ari, dan kemudian mencerang balik dan seterusnya. Tidak sampai huruf. Tapi yang jelas farraqun nas kullat tafriq ya. Nazakus syar'a ya. Wa zaidan ila hadza kulli. Dan lebih daripada itu, anna turuqahumul lati salakuha, bahwasanya cara yang mereka lalui ya, cara para teolog ini ya, fi itsbati ta'wilatihim, dalam menetapkan takwil-takwil mereka, laisu fiha la ma'al jumhur wa la ma'al khawas. Cara yang mereka lakukan itu tidak selaras dengan publik, wala ma'al khawas, dan tidak selaras dengan kaum cendekiawan ya. Takwil, metode takwil yang diterapkan oleh teolog baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah ini menurut Ibn Rushd itu tidak selaras bagi orang awam dan tidak selaras bagi orang yang sungguh-sungguh mendalami ilmu agama ya. Amma ma'al jumhur falikauniha ahmad
minat turukil mustarakatilil aktar. Terkait dengan jumhur, ya, metode mereka likauni aghmat, lebih apa? Complicated, ya, sulit dipahami. Minat turukil mustarakatilil aktar, dari metode yang bisa dipahami oleh orang banyak. Bagi masyarakat luas yang dibicarakan oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah itu mereka bingung sebenarnya. Ya, kalau diperdalam lebih lanjut, misalnya kenapa sifat ada 20 misalnya gitu, Mas. Itu kan kita karena kita ngapalin kan. Tapi kan kenapa harus wujud? Itu kan kalau di dalam terus kan orang bingung sebenarnya, ya kan? Nah, ini celakanya antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu kemudian berdebatnya apa? Tuhan itu punya sifat. Oh, Tuhan nggak punya sifat. Wah, itu kan bagi jumhur tuh bingung itu. Quran itu qadim, Quran itu hadis. Itu argumennya berat untuk jumhur, berat. Nah, amma ma'al khawas, terkait dengan khawas, metode mereka itu apa? Likauniha, karena metode para teolog tadi, idatu ummilat, apabila dipikirkan wujidat, maka ada metode para teolog tadi naqis etal burhan, kurang dari syarat-syarat demonstratif, tidak memenuhi dari syarat demonstratif, tidak memenuhi demonstratif, ya. Wadzalika yukofu alaihi bi adna ta'ammulim man arafa syara'itul burhan. Wadhalika, dan hal itu yukofu alaihi bisa diketahui bi adna ta'ammulim man, ya, dengan sedikit perenungan yang tidak perlu mendalam-mendalam amat. Man arafa syara'itul burhan, orang yang mengetahui syarat-syarat berpikir logis demonstratif itu tahu bahwa argumen yang diungkapkan oleh para teolog itu ghairu burhani. Sebagai contoh ya tempo hari saja tentang pembagian teolog, ya, tentang yang ada itu hanya Allah wa makhluk, khaliq wa makhluk, cuma gitu doang. Makhluknya terlalu luas, ya kan? Alam dimasukkan ke makhluk juga. Tapi kemudian makhluk itu definisinya apa? Kan padahal bila dikaji secara demonstratif, itu kan apa yang didefinisikan sebagai makhluk itu kan tingkatan keberadaannya itu beragam. Ya, seperti alam misalnya, apakah dia punya sebab material? Apakah dia didahului oleh waktu? Itu beda dengan hal-hal yang lain, kayak misalnya buku ini didahului oleh waktu, punya sebab material. Sebenarnya alam sebagai alam itu ada alam rohani yang tidak semacam ini. Artinya ketika teolog dalam hal ini mendefinisikan alam itu hadis, ya kan, dalilnya dari karena dia mutahoyir dan seterusnya, itu sebenarnya logika yang digunakan bukan logika yang demonstratif, sifatnya populer saja. Karena lihat alam berubah loh, oke. Hal yang populernya saja. Tapi apakah itu tentang fenomena baru hadis itu apa? Itu kan perlu penelitian lebih lanjut kan. Baru itu artinya apakah baru itu kemudian creatio ex nihilo atau tidak? Nah itu. Kalau creatio ex nihilo kan tercipta dari tiada. Apakah semesta itu tercipta dari tiada? Sebelum tiada itu apa? Itu tuh nggak terpikirkan. Hatta di Al-Quran pun tidak ada keterangan tentang Adam, itu nggak ada. Ya, al-wujud qoblal Adam. Adam qoblal wujud itu nggak ada. Ketiadaan sebelum ada itu tidak ada keterangannya di Al-Quran. Nah itu artinya lama al-ma'asyar'i wa lama al-aqli. Nah itu tadi, ini terkait dengan ma'al khawas, ya, dengan orang yang awam membingungkan. Bagi orang yang khas, yang disampaikan oleh para teolog itu naqosoan syara'id al-burhan, kurang memenuhi syarat-syarat
demonstratif ya. Bal kathirun minal usul allati banat 'alaiha al-asy'ariyatu ma'arifaha hiya sufsutaiyah. Justru kathir minal usul, banyak dari prinsip-prinsip allati banat 'alaiha al-asy'ariyah ma'arifaha, yang mana aliran Asy'ariyah membangun pengetahuannya berdasarkan pada prinsip-prinsip itu, hiya sufsutaiyah. Itu apa sih? Kekeliruan logis ya. Ini sayangnya Ibn Rushd tidak memberi contoh di titik mana yang safsataiyah ya. Ini safsataiyah itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, semacam itu ya. Teolog sebagai orang dialektis memang punya kecenderungan untuk menghalalkan segala cara. Orang berdebat itu kan bisa menghalalkan segala cara ya. Bagi orang yang memang kecenderungannya berdebat, itu ya intinya adalah menang dalam debat. Sekiranya metode berdebat cuan diperlukan, dipakai juga. Nah, ini menurut Ibn Rushd logika yang safsataiyah juga dilakukan. Nanti paling tidak ini ada contoh-contoh ya. Fa innaha bahwa usul itu ya, prinsip-prinsip yang cenderung safsataiyah, tajhadu kathiron minad daruriyat, bertentangan dengan keniscayaan dalam pemikiran. Ad-daruriyat ya, keniscayaan, hal-hal yang niscaya, yang cenderung aksiomatik ya. Safsataiyah itu ya kadang hal yang prinsipil, yang masuk akal itu diabaikan. Contohnya apa? Mithlu thubutil a'radi wa ta'thiril asya' ba'duha fi ba'd. Mithlu thubutil a'rad, seperti ketetapan adanya aksiden-aksiden. Aksiden itu adalah sesuatu yang dilekatkan pada jauhar, pada substansi. Misalnya apa? Air. Air itu adalah jauhar. A'radnya apa? Aksiden atau sifatnya air apa? Cair. Nah, gitu kan. Saya gitu. Cair. Kemudian apa lagi? Bening. Mengalirnya seharusnya kemana? Ke bawah. Nah, gitu. Itu tadi. Bahwa ada a'rad. Oke. Wa ta'thir al-asya' ba'duha fi al-api misalnya. Api itu kan jauhar, ya. Jauhar itu substansi. Punya a'rad. A'rad itu adalah aksidensi. Aksidensi itu adalah semacam sifat lah yang dilekatkan pada api. Api itu apa? A'radnya berarti apa? Aksidensinya apa? Panas. Ke atas. Iya, bisa menerangi, apa lagi? Atau lagi? Membakar. Oke, ya kan? Oke, itu hal yang daruriyat itu kan, bisa dibuktikan kan? Ada api di sini, ada yang rokok, nggak ada. Kan? Wa ta'thir al-asya' ba'duha fi ba'd. Dan pengaruh sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya kan? Misalnya air yang tadi api, ya kan? Ketemu dengan ini ta'thir ba'duha al-ba'd, bisa membakarnya tadi kan, karena bisa membakarnya. Kemudian tadi bisa menerangi kan, terang, bisa membuat terang, dan seterusnya, ya kan? Terang karena api, misalnya gitu kan, terbakar karena api, nah misalnya kan, hilang dahaga karena minum, nah gitu kan, kita tetap hidup karena cairan masih di tubuh kita cukup, misalnya gitu. Wa wujud al-asbab ad-daruriyah lil musabbabat ya, dan keberadaan sebab yang niscaya bagi akibat. Setiap sesuatu ini punya sebab, ya kan? Yang kita lihat ini kan selalu ada sesuatu. Papan tulis ini kan
ini musabbabat, pasti punya apa? Asbab, ya kan? Ini musabbab punya musabbib, ya kan? Kayak gitu. Ada yang membikinnya. Ini bersih, ya kan? Karena udah dihapus, ya kan? Wasuar al-jauhariyah, dan forma-forma substansial. Kita punya bayangan-bayangan tentang tadi tentang manusia, ya kan? Elektronik. Kawan-kawan nyebut bahwa api itu ke atas, ya gitu kan? Membakar, menerangi, panas. Itu kan itu suar jauhariyah itu, ya. Wal wasaid, ada sarana-sarana yang menjadikan misalnya gini. Oh, karena api itu larinya ke atas, berarti kalau misalnya mau menyalakan lilin, kalian apa yang kalian lakukan? Kan kayak gini kan? Ya kan, misalnya lilin nih kan, lilin kan gini kan. Tapi agar dia nyala, karena kita tahu api itu atas, maka kita gini kan? Gak mungkin nyalain lilin kayak gini nih, oke, tapi pasti akan lama itu. Gini, ya kan? Akan jauh lebih tepat, ya. Coba kalau misalnya mau netesin lilin, Anda diemin kayak gini, kayak jadi itu. Atau biar karena kita perlu membakar lilin itu dengan sumbu yang ada apinya, maka kita sumpah kan, biar dia apinya itu mengenai lilinnya dan kemudian netes, ya kan? Itu apa namanya? Wasaid, artinya karena apa? Oh, sarana karena A semacam ini, maka dia bisa dijadikan sarana untuk A dan seterusnya. Itu semua artinya terkait dengan hukum sebab akibat. Ya, bahwa segala sesuatu punya arotnya. Ya. Celakanya ini fa innaha tajhadu katsiran minad-daruriyat. Sebagian prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Asy'ariyah itu bertolak belakang dengan hal-hal yang niscaya tadi. Ini di bawah itu ada catatannya. Al-Asy'ariyah ya. Yaqulu al-Asy'ariyah innal a'rad la tabqa zamanain. Yunkiruna ta'thir al-asya' wa wujud al-asbab ad-daruriyah. Intinya Asy'ariyah itu menolak hukum kausalitas. Wa yaquluna bitajwiz. Teorinya Asy'ariyah itu tajwiz. Probabilitas, boleh, ya. Wa huwa mabda'un asasiyun indahum. Itu adalah prinsip hal yang prinsipil menurut mereka, ya. Prinsip yang asasi bagi mereka. Annal mawjudat kullaha jaizun. Ya. Antakuna ala mahiyya alaihi wa ala diddi mahiyya alaihi. Semua yang ada itu boleh jadi A atau B. Fala ala kota daruriyatan bainal asya. Tidak ada relasi yang niscaya antara satu dan yang lain. Jadi tidak, tadi arot-arot yang Mas sebutkan 4 soal api tadi, bisa iya bisa enggak. Api bisa bakar, jangan enggak. Ini sebenarnya pada titik tertentu yang dimaksudkan. Al-Ghazali di Tahfudz Walasifah menulis soal ini juga. Ya. Tidak ada iktiron, itu nggak ada. Yang dianggap kita bias, ya itu kebetulan aja. Apakah api membakar itu kebetulan? Karena kembali ke kudratullah. Nah iya, memang ke situ larinya. Sebenarnya beliau ingin membenarkan tentang itu loh, mukjizat. Mukjizat kayak misalnya Nabi Ibrahim tidak terbakar, tuh kan, kudratullah. Tapi apa akibatnya kalau semuanya jaiz kayak gitu? Tidak ada yang niscaya, tidak ada alaqah daruriyah lil asya. Apa yang terjadi di kehidupan kita? Apakah kita bisa mengenali entitas-entitas kalau semuanya ya qadarullah, suka-suka Allah, nggak ada yang kita kenal? Akibatnya adalah pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan agak sulit. Padahal kan ilmu pengetahuan kan kita perlu mengenal arot sesuatu kan. Oh, ini sifatnya apa ya?
ini kalau digabung sama ini jadinya apa ya? Kan itu kan? Ilmu pengetahuan selalu kayak gitu, ya kan? Kayak misalnya apa namanya? Ini teh ini jadi kan gara-gara ilmu pengetahuan apa ta'thirul asya ba'du al-ba'd, ya kan? Teh itu punya arot, ya kan? Daun teh itu kan. Oh, ini kalau dicampur ini gimana ya? Coba kalian pernah bayangin soal munculnya gula pasir gitu kan? Tempoh hari saya ngeliat di berita di semacam dokumenter gitu kan, orang Jawa itu awalnya gulanya itu gula apa? Bukan gula pasir loh. Gula pasir itu kan temuannya orang Belanda itu, ya kan? Gula Jawa, gula merah itu loh, ya kan? Gula pasir itu dari apa? Dari tebu kan, ekstraksi tebu. Nah, itu kan kemudian kita di Indonesia ini banyak makanan itu kan karena orang tahu taksiru ba'du al-ba'd, ya kan? Makanan kita kalau nggak ada apa kita menganggap bahwa la kota daru Allah apa menganggap kota darurah bainal asya la akan yang hal-hal yang nggak usah yang repot-repot lah, hal yang sederhana aja tentang hal enak-enak cuan enak pakaian itu kan karena alakoh karena ada prinsip tentang hukum sababiyah itu. Nah, ini dicatat bahwa Asy'ariyah prinsip-prinsipnya itu justru menolak hukum kausalitas. Walaqad balagha ada nudoruhum ya. Bahkan sebagian pemikirnya itu melampaui batas ya. Fi hadal ma'ana, tentang makna ini alal muslimin ya, menyampaikan kepada umat Islam anna firqatam minal asy'ariyah bahwa ada sekelompok orang dari Asy'ariyah kafar mengkafirkan man laisa ya'rifu wujudal bari subhanah, mengkafirkan orang yang tidak mengetahui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bituruki dengan cara allati wada'uha yang telah ditetapkan oleh Asy'ariyah lima'rifatihim, karena Asy'ariyah mengetahui fi kutubihim, di dalam buku-buku mereka tentang dengan tarikah itu. Wahumul kafiruna wadhaluna fil haqiqah. Justru sebaliknya ya, wahum ini Asy'ariyah, al kafirun justru mereka adalah, saya malas menggunakan istilah kafir nih, justru mereka tertutup ya, wadhaluna ya, dan tersesat pada kenyataannya. Nanti ini keterangannya di akhir nih ya. Sebagian sebagian Asy'ariyah itu, ini bukan hanya Asy'ariyah sebenarnya ini. Oh ini di sini contohnya adalah Asy'ariyah ya, mengkafirkan orang yang tidak berpikiran seperti mereka dalam mengafirmasi keberadaan Tuhan. Saya bukan hanya Asy'ariyah saja ya, Mu'tazilah juga sama ya. Ketika mereka menyatakan diri sebagai ahlul tauhid wal adl ya kan, Mu'tazilah itu kan sama, menganggap bahwa hanya mereka saja yang paling wahid ya kan. Sementara yang tidak seperti Mu'tazilah juga sama. Nah itu tadi. Tapi di sini mereka, menurut Ibn Rus, justru mereka sendiri yang kafirun wadhalun. Saya mengartikannya di sini jangan kafir kemudian keluar dari Islam, jangan. Tapi maksudnya apa? Tertutup dan tersesat dari kebenaran. Kenapa? Karena begini, apakah cara mengenal Tuhan, satu-satunya cara mengenal Tuhan hanya caranya Asy'ariyah? Tidak. Apakah satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan hanyalah caranya Mu'tazilah? Kan ya tidak, ya kan? Banyak cara untuk mengenal Tuhan. Termasuk dalam hal ini misalnya caranya Sufi, itu kan cara mengetahui Tuhan, ya kan? Ketika ada sekelompok orang mengatakan orang yang tidak mengetahui itu, orang yang mengenal Tuhan dengan selain cara ini keliru, padahal sama-sama Muslim ini.
yang justru dia adalah bahkan ngomongnya tidak keliru, kafir ya. Ya justru dia kafir sendiri, ya kan? Kafir tadi terlepas mereka mana kafir apa, tapi minimal apa? Tertutup dari jalan kebenaran. Bahwa kebenaran itu seharusnya bisa diketahui dari berbagai sumber, ya kan? Yang namanya Tuhan, yang namanya kebenaran itu kan ibarat apa ya? Ibarat gunung lah, atau ibarat Monas lah. Berapa jalan menuju Monas? Kalau dari Jakarta Selatan ke Monas lewat mana? Lewat Kebon Siri, Pak. Enggak, kalau lurus. Ya Kebon Siri bisa. Menuju Kebon Siri lewat? Kuningan. Bisa Kuningan bisa. Saharjo bisa. Lewat ini bisa nggak? Lewat Tamrin? Bisa. Mau ke Monas lewat Harmoni bisa nggak? Dari utara, Pak. Gajah Mada. Dari Atrium Senen bisa nggak? Bisa. Artinya apakah jalan ke Monas cuma satu? Apakah orang yang ke Monas lewat Saharjo itu adalah orang yang terbenar mencapai ke Monas? Kalau kemudian ada orang yang hanya aku yang paling benar sampai Monas, karena ke Monas melalui Kuningan dari Saharjo misalnya, ya kan? Kita justru tadi ini dol, ya kan? Kafarat, artinya dia tertutup dan tersesat dari jalan kebenaran, bahwa kebenaran itu jalannya banyak gitu, ya kan? Ini tadi, ini mengatakan gitu. Justru ketika mengklaim paling benar, maka orang yang mengklaim paling benar itu malah keliru. Yang dikatakan itu. Karena sebenarnya klaim kebenaran itu tidak layak bagi manusia. Ya. Karena yang paling benar itu siapa sih sebenarnya? Tuhan. Ya kan? Ketika kita mengaku paling benar berarti mengaku diri Tuhan, ya kan? Dol nggak? Dol. Itu loh. Ini berarti di titik ini Ibn Rus sebagai agamawan. Tapi ada tempat yang hanya bisa ditempuh oleh satu jalan. Misalkan kayak tinta pulpen. Jadi mana cara menuju tinta itu tanpa merusak pulpennya, tanpa mengotak-atik, tanpa mempreteli pulpennya. Itu kan cara cuma satu kan, dari lubangnya itu kan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu adalah satu-satunya jalan? Kayaknya nggak ada cara lain. Kecuali iman kan? Kalau misalnya tadi kalau mau dikembalikan ke ini soal Tuhan ya, paling banter iman mas, ya kan? Nah gitu kan? Kita meyakini bahwa cara kita mengenal Tuhan itu benar, ya kan? Masuk akal sih. Tapi bayangkan orang lain selain kita, mas. Apakah mereka ngerasa bahwa itu keliru? Mereka, bagi kita keliru, ya kan? Di situ, mas. Artinya ini kembali ke ini loh. Pernyataan Al-Quran sendiri, apa namanya? Itu loh. Siratan wa minhaja walau siratan walau sya'allahu bagi saya benar gitu kan. Tapi kemudian saya tidak berani untuk mengatakan ini adalah paling benar dan satu-satunya jalan gitu. Saya ngerasa dan saya katakan ini saya imani, saya jalani. Saya ngerasa karena nanti baliknya ke Allah. Masing-masing orang tadi nggak usah yang tentang Tuhan lah, tentang siratan wa minhaja tadi mas. Cara wudhu aja kan, mubtilatul wudhu aja beda-beda kan mas. Ya itu tadi. Ada yang berdebat pasti itu mas. Misalnya gini, nggak usah yang Tuhan yang terlalu tinggi nih ya kan, yang orang syariah aja lah. Wudhu misalnya harus 2 kulah, ya kan? Atau misalnya bersentuhan lah mas. Itu misalnya bagi kita yang Asy'ariyah kan, yang Syafi'iyah mujarrad lamsah batal, ya kan?
Sementara ada Hanafi itu kan apa? Bukan bisyahwat mas. Lamsun itu jima. Yang bisyahwat itu Maliki, ya kan? Lamsun bisyahwatin batal bagi Maliki. Sementara Hanafi, ya kan? Lamsun bisyahwatin la ba'sa. Sampai tidak yang jelas tidak sampai jima. Jima baru mubtil. Nah itu tadi kan. Di titik itu aja kita mana yang paling benar? Ya kan? Ya wes, tapi kita karena mengikuti madhab Syafi'i, ya wes, jangan ganti-ganti nih kan. Rujuknya udah jelas saja itu. Tapi apakah kita mengaku paling benar kemudian Imam Hanafi pengikutnya itu keliru? Nah itu kan terlalu sombong. Jadi semacam itu. Ketika ada yang mengklaim bahwa batalnya wudhu itu ketika kita bersentuhan dengan perempuan tanpa nafsu pun batal, itu adalah satu-satunya yang paling benar, yaitu justru kafarat dalam tanda kutip, bobol. Artinya menutup, bukan kafir dalam yang keluar dari Islam, tertutup dan tersesat dari jalan kebenaran sebenarnya banyak. Dan itu ikhtilaf soal aula mastumun nisa, yang ikhtilaf soal wa min hahuna para muslim ya berbeda pendapat. Faqala qaumun, sebagian kaum berkata, awalul wajibat an-nazar, ya. Kewajiban yang pertama adalah berpikir. Ini Mu'tazilah. Bagi orang-orang Mu'tazilah, kewajiban pertama adalah berpikir. Ya. Waqala qaumun, kaum yang lain berkata, al-iman, awal wajibat al-iman. Merasakan gitu. Gimana susah payahnya orang berangkat haji kayak zaman Nabi zaman dulu gitu. Dia rumahnya di Prancis, mau ke Mekah. Tapi dia mau jalan kaki nggak mungkin, udah tua ya kan. Naik onta gitu, wah modern katanya. Akhirnya naik mobil dia. Suruh anaknya yang masih muda itu suruh nyupir. Itu tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Anaknya ngeluh-ngeluh itu. Sampai ke Turki, di sana mabok-mabokan anaknya. Tapi setelah ini dua orang ini sampai ke Mekah, bapaknya meninggal. Dia belum sempat haji, meninggal. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa tidak semua orang yang jalur beragamanya model bapak-bapak itu, ya kan? Tidak semua orang jalur untuk mengenal Tuhan beragamanya model kayak filsuf, yang harus berpikir sendiri. Ada orang yang udahlah ngikutin aja, wis wong tua ngomong apa ya pelonono, kan? Pak guru, bu guru ngomong apa, Pak Kiai yang ikuti aja. Ya udah. Tadi kalau mutlak-mutlakan malah keliru, ya. Ani yang saya maksud mingki bali dari jihad annahum lam ya'rifu ayat turuki hiyat turukul mustarakatul lil jami. Mereka tidak mengetahui ayat turuk, jalan mana ya turuk al mustarakah lil jami, itu adalah jalan yang bisa ditempuh oleh semua orang. Allati da'a syar'u min abwabiha jami'an nas, yang mana jalan itu merupakan jalan yang diseru oleh syariat min abwabiha jami'an, kepada semua manusia. Teolog tadi memutlak-mutlakan dan juga menganggap jalannya paling benar. Itu ya menurut Ibn Rus karena mereka tidak mengetahui jalan yang bisa diterima oleh semua orang itu yang mana. Ya kan? Jalan yang diterima semua orang yang sesuai dengan anjuran Al-Quran, nah itu yang diabaikan. Wadhannu, ya, para teolog tadi menyangka anna dzalika, bahwa cara mereka ya thariqun wahidun, ya, satu-satunya cara. Fa'akhta'u, maka mereka keliru, ya. Maksud syari, tentang tujuan syariat, tujuan syari' Tuhan. Wadhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Tadi kan tujuan syariat kemana kita sudah sebutkan. Tujuan syari' itu apa? Tujuan syariat juga Islam itu apakah untuk orang awam saja? Tidak kan? Tidak.
orang yang intelek saja. Tidak. Nah, itu kan jelaskan. Islam itu memang untuk semua orang. Semua orang lebih banyak yang awam, tapi Pak mengabaikan orang-orang yang khusus. Maka dicarilah jalan yang 3 itu loh, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya kan? Jalan kebijaksanaan ada di dalam Al-Qur'an dia. Mujadalah ada. Mau'idhah hasanah yang retoris juga ada. Lebih banyak yang retoris, ya kan? Nah, sementara yang mujadalah yang dilakukan oleh para teolog baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah itu seperti yang tadi disampaikan, tidak sesuai bagi awam, tidak memenuhi syarat-syarat bagi khawas. Jadi malah kontraproduktif, mazzakus syar'a wa farraqu an-nasa. Nah, ini nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya adalah justru yang direkomendasikan oleh Ibn Rushd adalah thariqah Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an itu sebenarnya semacam. Jadi Ibn Rushd di sini bisa dibilang bukan Asy'ariyah dan bukan Mu'tazilah. Beliau filsuf, beliau juris ya. Beliau dokter kemarin sudah kita bahas, beliau juris kita sudah bahas, beliau juga filsuf. Tapi kemudian nanti beliau filsuf Muslim, filsuf Islam yang kemudian mengembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Tentang kritik Ibn Rushd terhadap Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu beliau nulis buku tersendiri, Al-Kashfu an Manahij al-Adillah fi Aqaid al-Millah, menyingkap metode argumentasi di dalam akidah-akidah agama. Ini isinya adalah naqdu ilmu kalam didan an tarsim al-idulil al-aqidah wa difanil ilmi wa khuriyatul ikhtiyar fil fikri wal naqd ilmu kalam, kritik terhadap ilmu kalam, teologi Islam ya, didan ala tarsimil lil aqidah, melawan ideologisasi akidah. Karena baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah itu menjadikan tadi ya, nador bagi Mu'tazilah kan harus berpikir dulu, iman dulu. Itu nanti menjadi ideologi yang digunakan untuk menyerang musuh politik ya. Wa difa'an anil ilmi, dan membela ilmu, wa huriyatil ikhtiyar, pilihan bebas dalam berpikir dan tindakan. Ini satu buku sendiri, jadi tadi cuma pengantar saja bahwa itu mengkritik teologi karena menurut hemat dia teolog itu menyebarkan syariat, menyebarkan takwilat yang mana takwilatnya itu membingungkan publik dan tidak memenuhi logika demonstratif, yang dihasilkan hanya syariat dan memecah belah umat yang nanti justru kontraproduktif macam itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.